Ada santriwati, dia tuh deket sama cewek gua, lihat pak dia tuh tiba-tiba kesurupan. Di situ ada wujud kayak nenek-nenek, rambutnya panjang. Ini kuku tuh ngelipat ke sini. Manusia itu makhluk sosial, dan makhluk sosial membutuhkan partner di sampingnya. Dan mustahil jika dia bisa maju tanpa partner di sampingnya. Dan inilah partner gua, Bang Medi. Sehat bro? Ya alhamdulillah sehat. Betul sehat? Alhamdulillah. Iya. Kali ini gua nggak akan minta orang lain untuk bercerita tentang mistis kepada kalian, semua sobat pendengar malam. Tapi kali ini kita akan dengar langsung dari partner gua. Oke. Jadi dia itu punya cerita mistis yang dialami, yaitu dia punya sebuah mantan. Dia punya mantan, dan mantannya itu telah meninggal. Dan sampai saat ini mantannya masih belum tenang di sana, di alam sana. Mungkin teman gue ini ngerasa kayak digentayangin olehnya. Jadi cerita lebih lanjutnya kita dengar dari Bang Medi langsung. Oke, siap. Ya sebenarnya gue mau koreksi dulu sebelum ini, ya bukan mantan juga sih. Oh bukan. Jadi emang cewek gue gitu, tapi dia meninggal. Jadi kondisinya tuh pas kita masih pacaran lah gitu tuh, masih pacaran. Jadi awal ceritanya sih ya kenapa dia bisa meninggal, gue pengen cerita dulu ya awalnya ya kenapa dia bisa meninggal. Jadi sebelum posisi waktu itu gue kan lagi mondok di pondok tuh ya, di pondok pesantren. Ya gue pulang lah gitu kan. Nah, cewek gue itu ya anak orang sekolahnya gitu, bukan pondok. Jadi di pondokan gue ada orang yang sekolah sambil mondok, ada yang orang yang sekolah doang gitu tuh. Ya. Nah jadi suatu ketika gue pulang ke Bogor, dan pas pulang ya nggak lama kemudian gue nggak dengar kabar kalau cewek gue tuh tiba-tiba meninggal. Nah gue kan nggak percaya kan, gue akhirnya nyari info kenapa bisa meninggal gitu. Dan kata temen gue, ya jadi ceritanya gini, cewek gue tuh janjian sama temennya, dia kenalan di Facebook gitu kan. Kenalan di Facebook, terus suatu ketika dia janjian, cerita singkat dia janjian. Pas janjian itu yang datang bukan temennya, bukan temen cewek. Nah temennya cewek ceritanya. Nah, yang datang bukan cewek tapi cowok bawa motor. Terus si cowoknya ini bilang ke cewek gua, sebut aja si A lah ya, cewek gua A gitu, ke si A, bilang kalau lu temennya B kan gitu. Terus si cewek gua bilangnya iya, yaudah ikut gua anterin sampai ke rumah si B. Kata cewek gua, enggak mau nunggu aja di sini, udah ikut aja. Akhirnya dia dipaksa dia nolak cewek gua. Akhirnya ditarik gak mau ikut, ya akhirnya sama si cowok itu dipukul di sini, pakai balok yang kayu balok, dipukul di sini. Akhirnya ya pingsan cewek gua kan. Ya cuma udah pingsan juga, di sini udah memar gitu, katanya posisi udah memar lah. Dan dia akhirnya digendong, ditaruh di motor, dibawa, jadi dirangkul gini, naik motor kan. Si cowoknya megang tangan cewek gini nih, naik motor, dikebutin terus. Ya akhirnya karena lagi kebut itu, si penumpangnya yang cewek gue ini nggak hilang keseimbangan kali ya, udah lemes gitu kan, posisi pingsan, jatuh lah. Pas jatuh pendarahan, dan pas dibawa ke rumah sakit ya udah meninggal. Berarti dia matinya dalam keadaan kecelakaan. Ya awal sebabnya gara-gara dipukul kan. Cuma pas lagi ngebut itu dianya jatuh, gubrak, ya pendarahan otaknya yang udah nggak selamat. Nah di situ gue nggak, pas lagi posisi di Bogor ini kan pondok gue di Cilegon ya. Pas di Bogor ini ya gue nggak bisa langsung ke sana, soalnya gue ya gimana ya, waktu itu tuh posisi lagi ada suatu masalah di sini kan. Gue akhirnya nyelesain masalah di sini, gue langsung ke sana, gue langsung ke Cilegon.
Pas di Cilegon ya gue sebenarnya gue sedih ya, cuma gue nggak datang ke rumahnya gitu tuh. Gue nggak takziah ke si cewek, maksudnya tuh ke ibunya gue nggak. Kan udah telat mungkin. Nggak takziah, nggak telat juga sih, cuma 2 hari doang dari Iya, maksudnya udah dikubur. Iya udah dikubur, iya. Itu gue nggak datang ke situ. Nah, terus yang lo alamin selama di tempat itu apa? Nah, jadi gini, nah semenjak itu kan udah pas gue datang ke pondok nih, pas gue datang ke pondok itu, ya hari pertama ya biasa aja, cuma gue udah mulai tuh, gue kadang-kadang nih, kalau misalnya gue ke kamar mandi tiba-tiba bau melati, terus pas gue keluar, pas gue jalan pondok kan gue sering malam-malam keluar tuh cabut di pondok gitu, cabut gue lagi ya kabur lah ngerokok apa gitu kan, cuma pas gue cabut tiba-tiba ya melatinya itu ngikutin gitu tuh, bau melatinya ngikutin, bau melatinya ngikutin. Ya itu gue nggak apa ya, nggak mikir ke sana sih, gue cuma thinking gitu. Iya, gue cuma mikir ada tumbuhan melati kata gue gitu kan. Ya emang ada di sekitarnya tumbuhan melati, cuma yang nggak masuk akal itu kenapa baunya tuh bisa ngikutin gue terus, sedangkan temen gue nggak nyium. Temen gue nggak nyium, dan kadang-kadang baunya tuh cuma di satu tempat gitu. Kalau misalnya melati bau ke hembus angin gitu ya, kalau ke hembus angin kan nyebar, baunya nyebar. Ini mah enggak, dia kayak ngikutin atau enggak di satu tempat. Kalau gue lagi duduk di satu tempat, jadi kayak gue tuh diikutin bau melati terus itu. Pas 1 hari itu ya, tapi gue masih positive thinking. Akhirnya pas hari kedua itu udah mulai. Nah jadi gini, gue ceritain dulu posisi pondok gue sama sekolah ya. Ini bangunan pondok gue nih. Nah ini bangunan sekolah. Letternya letter I, jadi manjang gitu sekolah gue, letter gue itu. Terus posisinya tuh udah kalau misalnya malam di sekolah itu gelap, pokoknya gelap. Di sininya pohon-pohon, sininya rumput alang-alang, pokoknya masih ada banyak pohon-pohonnya gitu. Cuma ini sekolah gitu tuh, jadi sekolahnya itu dihapit sama ini pohon kayak gitu. Depannya dia ada pohonnya juga gitu kan, cuma gelap, pokoknya gelap. Nah di situ gue ya kadang-kadang kan gue ke sekolah gitu ya, ngumpet gitu. Gue tuh banyak cabutnya lah di pondok gitu istilahnya. Nah tapi pas di situ tiba-tiba dari atas tuh kan nggak ada, kan jadi ada 3 lantai sekolah gue di lantai bawah kan. Gue jalan di atas tuh ada yang gebrak gitu tuh. Itu dalam bentuk? Itu di kelas gue. Di kelas lu? Di kelas gue. Dan gue tuh sekelas sama cewek itu. Bentakannya itu per jam atau tiap hari? Enggak, jadi pas gua ada di situ, lu doang pas ada di situ baru ada bentakan. Iya, teman gua kayak itu apaan, Cok? Pas kata teman gua, "Iya, apaan ya?" Akhirnya kita cek kan, pas kita cek nggak ada, biar takutnya kan ada siapa gitu orang gitu kan. Cuma ya nggak ada gitu tuh. Nggak ada. Akhirnya gua masih, pokoknya itu gua masih apa ya? Ya gua masih nggak mikir ke itu gitu tuh. Iya. Udah gue sebutin namanya, sensor paling nanti ya. Gue nggak mikir si cewek ini, cuma gue mikirnya ya paling yang namanya gangguan jin kayak gitu kan, gangguan jin. Cuma ya gue nggak tahu kan. Pas itu hari kedua, pas hari ketiganya gue dihukum. Gue cerita singkat nih, gue dihukum sama pengurus. Pas dihukum sama pengurus itu di belakang sekolah. Gue dibawa ke belakang sekolah kan, dimarah-marahin. Tiba-tiba dari kelas gue ada yang ngalungin penghapus. Lempar penghapus ke pengurus itu. Tapi nggak ada orang? Nggak ada orang, karena pas sudah dilempar itu langsung pada ke atas mau ngecek, nggak ada siapa-siapa. Lempar penghapus. Nah, yang paling kejadian yang paling mulai gue yakin si cewek ini pas tiba-tiba ada santriwati, dia tuh deket sama cewek gue, lihat dia tuh tiba-tiba kesurupan. Langsung? Enggak, ini pas gue cerita singkatnya aja ya, gue cerita singkat pas besoknya gitu kan. Malamnya itu kesurupan, pokoknya tuh kejadiannya tiap malam aja. Cuma ini gue ceritanya per malamnya aja kan ya, singkat, per malam secara singkat gitu. Itu dia kejadian malam kesurupan. Pas kesurupan ini ya dia tiba-tiba ngelihat ke ini aja, ke kelas gitu, ke kelas gue, bengong gitu, ngeliat ke kelas. Tiba-tiba pas ngeliat ke kelas tuh dia tiba-tiba sendiri jalan. Ya akhirnya orang-orang kan nggak tahu itu ngapain, pas dipegang ya ngamuk-ngamuk gitu, bilang kalau
kalau apa namanya, gue pengen ketemu Bang Humaydi, gue pengen Bang Humaydi kayak gitu. Dia ngamuk-ngamuk gitu. Tapi pas akhirnya kan gue dipanggil kan, pas gue panggil gue shock. Pas gue keluar itu ya emang pas gue ngeliat ada dia gitu, diri gini nih lagi ngeliatin gue gitu. Iya. Dia pakai kerudung gitu. Cuma di sininya telinganya tuh kayak di apa tiungnya tuh kayak ada berkas darah gitu, kayak darah keluar dari telinga gitu tuh. Kayak dari telinga itu dia diem gini kan ngeliatin gitu tuh. Gue langsung istighfar kan. Itu yang ngeliat lu doang? Gue doang yang kemarin sama orang yang kesurupan itu kan. Gue nggak tahu, gue ngeliatin, gue shock gitu kan. Gue langsung mikir, ini orang kenapa ada terus kok ada tiba-tiba gitu tuh. Ya kemarin gue berarti itu kali ya, kata gue, si cewek itu kali ya. Pas gue ngeliat gitu gue shock juga kan. Pas gue kejar, gue samperin, dia nggak ada. Tapi pas gue masuk ke dalam kelas, itu mulai tuh gue melatih, dan situ gue pingsan. Nggak tahu, gue tiba-tiba pingsan. Bangun gue udah ada di kamar gitu. Udah di kamar. Nggak sadar gitu? Gue nggak sadar, tapi posisinya masih malam. Akhirnya kan gue rada pusing kan, gue nanya-nanya teman, lu kena temen gue tiba-tiba nanya, lu kenapa om tiba-tiba tidur di kelas atau gitu kan. Kata gue, ya gue nggak tahu, gue tiba-tiba nyium melati langsung tidur, kata gue. Obat tidur kali ya. Bisa jadi. Tapi ada gak sih dari selama seminggu yang lu alamin itu pesan moral yang muncul? Jadi, nah itu gue langsung pesan moral itu munculnya pas malam itu juga, pas gue pingsan. Jadi pas gue pingsan itu kan gue bangun nih, gue ya ngobrol-ngobrol dulu kan sama teman gitu kan, ya nanya-nanya, terus kan karena posisi masih malam, ya mau tidur lagi kan. Nah pas mau tidur lagi, itu gue tidur, tiba-tiba gue nggak bisa gerak, erap-erap gitu tuh, erap-erap gue nggak bisa gerak. Akhirnya gue paksain gerak kan, bisa gerak lagi. Terus pas gue tidur lagi, erap-erap lagi. Terus itu terus aja gitu, gue tidur erap-erap kayak gitu kan. Ya akhirnya gue pindah kan tidurnya kan. Pas akhirnya gue pindah tidur ke bawah, itu pas gue tidur celantangin lagi, erap-erap lagi, tapi erap-erapnya tuh dianya muncul di depan gue gitu. Gue lagi tidur gini, dianya megangin gue gini, tangannya ngeliatin gue gini, melotot ke gue. Gue langsung kayak nggak bisa ngomong tuh dalam hati. Kenapa lu sini gitu tuh? Kenapa ke gue? Ada apa dengan gue gitu tuh? Pas itu langsung dia minta tolong, dia ngomongnya tolong jengukin gue gitu, minta disamperin gitu tuh. Gue pengen dijenguk lu, tapi lu kenapa nggak jenguk gue gitu tuh. Langsung gue kayak bangun lagi kan, langsung kayak bangun, gue langsung kayak sedih gitu tuh, karena ya selama itu ya gue seminggu itu bukannya gue langsung ke rumah si cewek, malah gue nggak ke rumah si cewek gitu tuh. Akhirnya ya gue besoknya gue minta anterin temen gue ziarah ke cewek itu kan. Ya gue sama temen gue ziarah ke cewek ke rumah situ. Ya gue ngobrol-ngobrol sama ibunya, langsung ziarah kubur. Ya pas itu ya udah semenjak hari itu gue nggak pernah diituin lagi. Aman gitu ya? Aman. Kalau gue cerita ada tapi yang kecil waktu gue masih kecil. Jadi dulu gue pernah punya temen berempat tuh. Gue itu mancing. Nah lokasi pemancingannya itu tepat di depan rumah orang Arab yang angker. Orang setempat bilang katanya itu emang bener angker, karena emang selalu ada gangguan pada orang-orang sekitar gitu, seperti bisikan-bisikan atau apa gitu. Nah akhirnya gue terjun langsung ke lokasi itu. Posisi itu zuhur. Gue waktu kecil gue mancing berempat, lagi enak mancing, tiba-tiba ada lemparan batu kerikil ke gue. Terus gue langsung positif, kata gue, mungkin ini mah ada orang jahil gitu ya. Udah, akhirnya lanjut lagi. Begitu lanjut lagi, kedua kali lemparan lagi batu kerikil. Cuman posisinya bukan ke gua ngelemparnya, ke temen gua yang sebelah. Situ udah mulai panik. Satu orang pergi, satu orang doang. Akhirnya nggak lama lemparan ketiga datang, banyak kerikil. Semua posisi udah pada aneh, kenapa bisa kayak gini katanya. Akhirnya dia kita semua nih ngelihat ke atas, dan di atas itu ada wujud
kayak nenek-nenek, rambutnya panjang. Ini kuku tuh ngelipat ke sini. Ngelipet gimana maksudnya? Jadi kayak meluk kukunya, saking panjangnya. Muterin badan. Oh dia tapi kayak gini posisinya. Iya, kayak gini dia. Kayak gini, terus dia kayak ngemeluk gitu. Meluk, muterin badan. Kukunya doang, tangannya segini. Rambut panjang putih, pakai jubah putih. Pas gue liat kakinya nggak ada. Kakinya nggak ada. Nggak ada kakinya. Ngapung gitu. Iya, kayak terbang. Oh. Akhirnya dari situ gue ngeliat kabur. Itu posisinya lu mancing siang-siang. Siang, zuhur, azan zuhur. 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 Ada ya siang-siang ya? Itu gue anehnya gitu. Ternyata pas gue nanya lagi ke orang tua, emang yang namanya hantu kan bukan yang namanya hantu, maksudnya nggak boleh gitu. Yang namanya main tengari bolong gitu. Jadi kayak adat Sunda gitu, nggak boleh main tengari bolong. Gitu doang sih mungkin cerita gue, simpelnya. Ya nanti, jadi kelanjutannya nanti mungkin kita bisa wawancara lagi cerita-cerita ke teman-teman yang lain ya. Iya, untuk kalian semua nanti kita akan ngasih tahu jadwal sekarang kali ya. Sekarang, kira-kira kapan tuh jadwalnya akan? Nanti kalian tunggu saja jadwal selanjutnya pasti akan kita upload pada malam Senin dan malam Jumat. Itu jadwal fix kita dan tunggu saksikan video kita yang akan datang berikutnya. Untuk kalian semua jangan lupa like and subscribe YouTube channel kita. Ya. Udah itu saya.